Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kelas 12 ya, baik itu akuntansi, farmasi, dan juga TKJ. Di dalam pokok pertemuan yang ketiga ini, yaitu kelas 12 ya, yaitu Bapak akan melanjutkan dengan bab pertama, tetapi ini adalah merupakan pembahasan bab pertama dan ini juga yang terakhir, itu mengenai tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tetapi dalam pokok pertemuan kali ini, yaitu Bapak akan membahas yaitu mengenai tentang sub, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya yaitu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, yaitu Anda akan diajak untuk menganalisis yaitu keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Yaitu yang A, hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 dan 2 yaitu berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang yang mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Lalu yang B, yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 yaitu menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Lalu yang C, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yaitu pasal 27 ayat 2 yaitu menyatakan bahwa setiap atau tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Lalu yang D, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.
Lalu yang E, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hal tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Lalu yang F, kemerdekaan memeluk agama. Yaitu di sini mengenai tentang kebebasan memeluk agama dan keyakinan, yaitu diatur di dalam pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 yaitu menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Lalu yang G, yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu H atau berikutnya yaitu adalah hak mendapat pendidikan. Salah satu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu pemerintah negara RI antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Lalu pasal ini juga yaitu merupakan penegasan atas warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 45 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang I, kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atau jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2 yaitu disebutkan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai
bahasa pergaulan. Lalu yang J yaitu adalah mengenai tentang perekonomian nasional. Pasal 33 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yaitu mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Lalu yang K yaitu adalah kesejahteraan sosial. Pasal 34 Undang-Undang Negara RI tahun 45 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Ya, mungkin melalui video penayangan singkat kali ini, khususnya kelas 12, yaitu Bapak akhiri sampai di sini dulu. Dan jangan lupa yaitu tetap kalian absensi di kelas serta mengerjakan soal atau kuis yang sudah tersedia di kelas. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.